Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 14 Bahasa Indonesia, Institut Teknologi 10 November. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley dan cara mencari sumber-sumber yang kredibel. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aulia Winnie Zafira dengan NRP 50102111144, Departemen Teknik Sistem dan Industri dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Widya Maulana, NRP 50102111153 dari Teknik Sistem dan Industri dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil Aziz, NRP 50172111001, asal dari Departemen Teknik Geofisika dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Muhammad Haji Saputra, NRP 501-721-1010, jurusan Teknik Geofisika dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan kegiatan membaca referensi yang kredibel. Perlukah membaca? Perlu disadari bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Banyak hal yang dapat diperoleh dalam kehidupan jika seseorang rajin membaca. Dengan membaca, seseorang dapat menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Kegiatan membaca erat hubungannya dengan minat membaca itu sendiri. Tanpa adanya minat, mahasiswa tidak akan tertarik untuk membaca. Minat merupakan faktor yang sangat penting yang ada dalam diri setiap manusia. 6M. Manfaat membaca referensi yang kredibel. Yang pertama, mendapatkan informasi. Melalui membaca referensi, kita dapat mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan media. Yang kedua, menemukan informasi. Kita dapat menemukan berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan media. Yang ketiga, mengetahui informasi. Dengan membaca, kita dapat mengetahui berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan juga media. Yang keempat, menggali informasi. Dengan membaca, kita dapat menggali berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan media. Yang kelima, mengisi informasi. Melalui membaca, kita dapat mengisi informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber dan juga media. Yang keenam, memperkaya informasi. Melalui membaca, kita dapat memperkaya informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber dan juga media. Sumber referensi bacaan yang kredibel. Yang pertama, artikel atau jurnal ilmiah. Artikel atau jurnal ilmiah akan sangat membantu kita sebagai sumber literatur untuk jurnal yang sedang kita kerjakan. Akan lebih baik jika kita memilih sumber artikel ilmiah dengan penelitian hasil penelitian terbaru. Yang kedua, tesis atau disertasi. Tesis biasa kita kenal sebagai karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai prasyarat dalam menyelesaikan program studi magister atau S2. Sedangkan disertasi merupakan karya tulis ilmiah prasyarat program studi doktoral atau S3. Akan tetapi, tesis dan disertasi kurang kuat karena keduanya belum terpublikasi secara internasional. Yang ketiga, yaitu buku. Buku adalah sumber literatur untuk penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Sebuah buku berisi pembahasan ilmiah bidang keilmuan tertentu. Sebuah buku dapat menjadi referensi berupa hasil dari penelitian ilmiah atau berisi konsep dasar suatu bidang keilmuan tertentu. Yang keempat, media atau internet. Kita dapat menggunakan media massa atau internet sebagai literatur ilmiah. Berikut beberapa syarat yang perlu Anda perhatikan dalam mencari sumber referensi dari media atau internet. Artikel atau berita yang dimuat oleh media massa yang kredibel. Data atau informasi yang diambil dari situs resmi dari pemerintah atau kementerian. Blog atau tulisan dari pakar yang telah diakui ahli dalam bidangnya. Situs resmi organisasi nasional atau internasional. Dan yang terakhir, jurnal elektronik dari Open Access Journal. Yang kelima, yaitu seminar. Seminar memiliki posisi yang hampir sama dengan jurnal ilmiah. Hanya saja, proceeding seminar lebih dikhususkan pada hasil dari sebuah konferensi ilmiah. Sebuah proceeding seminar
yang ilmiah telah melalui proses editing dan review yang ketat, serta memiliki ISBN atau ISSN yang dapat dipercaya. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan kriteria referensi yang berkategori kredibel. Sebelumnya, apa itu referensi? Perlu dan pentingkah referensi itu? Referensi sendiri merupakan suatu argumen informasi yang dijadikan sebagai sumber acuan untuk mendukung dan mempertegas suatu pernyataan. Selain itu, juga berguna untuk menambah wawasan bagi pembaca. Bila referensi tidak bersifat kredibel, maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk mendukung dan mempertegas suatu pernyataan. Mencari referensi termasuk ke dalam tahap awal menulis, sangat penting dan sangat diperlukan dalam pembuatan makalah, karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Karena sebelum membaca dan menyusun kerangka suatu karya, kita perlu mencari referensi yang bersifat kredibel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibel memiliki arti dapat dipercaya. Lantas, bagaimana sumber referensi yang kredibel itu? Pertama, sudah jelas sumber referensi yang dapat dipercaya dan terdapat informasi penanggung jawab pada laman website tersebut. Kemudian, sumber referensi yang isinya menarik. Objektif. Sumber referensi yang isinya sesuai dengan fakta, tidak dikurang-kurangkan dan tidak dilebih-lebihkan. Dari ahlinya. Sumber referensi yang langsung dari komunikator, ahli, maupun pakar. Dapat dipertanggungjawabkan dan terlacak. Sumber referensi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan jelas lokasinya. Berikut merupakan contoh yang tidak bisa dijadikan sumber referensi. Pertama, Wikipedia. Kenapa? Karena semua orang bisa saja mengakses dan mengedit informasi yang ada di dalamnya. Kedua, blogspot.com. Kenapa? Karena website ini bersifat pribadi, sehingga isi informasi di dalamnya tidak kredibel. Terakhir, wordpress.com. Sama seperti blogspot.com, website ini bersifat pribadi, sehingga isi informasi di dalamnya tidak kredibel. Adapun, kita dapat mencari sumber referensi kredibel pertama dari lembaga resmi, seperti Google Scholar, website pemerintahan, buku dari perpustakaan nasional maupun perpustakaan lain, akademia, Revsik, dan Fitbook. Kedua, dari artikel atau jurnal ilmiah, seperti Journal of Education Research atau JORN, Directory of Open Access Journal atau DOJ, dan dari jurnal perguruan tinggi. Terakhir, adapun kita dapat mencari sumber referensi yang kredibel dari berita, seperti berita dari Kompas TV. Dan kita juga bisa mencari sumber referensi kredibel dari berita-berita lainnya. Terima kasih. Mencari referensi secara daring memang sangat mudah saat ini, karena di internet banyak sekali tersedia referensi dan siapapun bisa mengunggah referensi itu. Namun, sebagai mahasiswa, kita harus mencari referensi dan sumber yang kredibel, agar terhindar dari informasi yang salah atau menyesatkan. Cara menemukan referensi yang kredibel secara daring. Hal-hal berikut perlu diperhatikan saat mencari referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama, memeriksa kualitas jurnal. Kita bisa memeriksa kualitas jurnal internasional pada situs skemagojr.com. Pada situs skemagojr.com ini akan tersedia jurnal-jurnal dan akan diperingkatkan sesuai dengan kualitasnya. Di sini kualitas Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan yang terbaik Q1 dan seterusnya.
Yang kedua, kita harus mengecek domain. Kita sebaiknya menggunakan situs yang memiliki domain resmi seperti .go.id, .ac.id, atau domain resmi lainnya. Yang ketiga, bisa menggunakan situs yang biasa diakses. Pada umumnya, para dosen memiliki situs yang biasa mereka akses. Mahasiswa bisa meminta saran para dosen untuk dapat diarahkan menuju situs yang biasa mereka akses. Yang keempat, menggunakan jurnal berbahasa Indonesia yang berlabel Scopus. Apabila jurnal terindeks Scopus, maka artinya jurnal tersebut sudah teruji kredibilitasnya karena Scopus adalah salah satu database jurnal terbesar saat ini. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan Google Cendekia atau biasa disebut Google Scholar. Yang pertama, kita buka Google Scholar, lalu kita mengetikkan judul apa yang kita mau. Misalnya peran pemberantasan korupsi. Nanti kita akan menemukan banyak referensi seperti ini. Kita akan mencari referensi yang paling cocok menurut kita. Kemudian kita klik. Di sini tersedia banyak sekali filter dan abstrak yang bisa kita baca. Apakah ini sesuai dengan yang kita mau? Apabila kita mau mendownloadnya, kita bisa download PDF di sini. Nah, kita bisa membukanya dan kita bisa melihat jurnalnya. Selain Google Scholar ini masih banyak lagi yang kita bisa menggunakan situs lainnya seperti Perpustakaan Nasional atau perpusnas.go.id. Ini resmi milik pemerintah. Kita bisa menemukan buku, artikel, jurnal, dan lain-lain di sini. Selanjutnya ini ada lipi.go.id. Di sini ada banyak sekali publikasi penelitian dari LIPI yang terbaru seperti contoh berikut ini. Kemudian ada situs internasional Library Genesis. Di sini banyak sekali tersedia filter sehingga dapat memudahkan kita untuk mencari jurnal. Selanjutnya ada Citizen, ini sama seperti Genesis Library tadi, dan Dots.org. Di sini salah satu yang terbesar dengan 80 bahasa dan 6.500.000 lebih artikel yang diunggah di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat citasi dan daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley. Pertama-tama teman-teman harus download aplikasi Mendeley. Setelah itu daftar akun terlebih dahulu. Di bagian sini register. Setelah daftar akun Mendeley, teman-teman bisa langsung masukin email dan password. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, sebelum teman-teman upload jurnal-jurnal yang mau dijadikan referensi, teman-teman pastikan sudah install Microsoft Word plugin di bagian tools ini, dan kebetulan saya sudah install. Lalu cara memastikan apakah Microsoft Word pluginnya sudah terkoneksi dengan Microsoft Word, teman-teman bisa langsung masuk aja ke Microsoft Word, lalu masuk ke bagian References. Nah, di sini udah kepasang ya Microsoft Word pluginnya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Mendeley, dan di sini saya akan memberikan informasi cara menyimpan jurnal-jurnal yang mau dijadikan referensi. Nah, di bagian kiri atas ini ada opsi add, teman-teman bisa klik. Lalu kebetulan saya sudah mencari contoh-contoh jurnal yang mau dijadikan sumber referensi. Ini ada 2. Langsung aja klik dua-duanya, lalu klik open. Nah, di sini langsung tersimpan ya teman-teman. Nah, di bagian kanan sini ada details jurnalnya, mulai dari type-nya jurnal artikel. Kebetulan saya nyarinya jurnal artikel. Kalau teman-teman cari yang buku bisa diganti buku, tapi biasanya langsung otomatis ke-detect oleh Mendeley-nya dari mulai judul. Dan di sini teman-teman juga harus perhatikan ya, dikoreksi lagi bagian detailsnya mulai dari judul, penulis, lalu penerbitnya, tahunnya. Nah, di sini kebetulan sudah sesuai. Nah, ini jurnal artikel, lalu judul,
autornya, penulis, penerbitnya, lalu tahunnya. Nah, kita masuk ke bagian cara membuat citasi dan daftar pustaka. Ini Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 paragraf untuk jadikan citasi. Langsung saja teman-teman masuk ke bagian references, klik insert citation, lalu go to Mendeley. Nah, berdasarkan paragraf pertama, saya mengambil sumber dari jurnal pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Klik aja jurnalnya, lalu klik cite. Nah, di sini langsung otomatis keluar ya penulisnya. Nah, untuk paragraf kedua, saya mengambil sumber yang sama, Devi Herliandri. Dan untuk paragraf ketiga, caranya sama seperti yang tadi, insert citation, go to Mendeley, lalu klik jurnal yang sesuai. Pada paragraf ketiga, saya mengambil sumber dari pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19, klik cite. Nah, di sini langsung otomatis juga. Lanjut ke daftar pustaka. Ini caranya sangat mudah. Teman-teman langsung klik aja insert bibliografi. Nah, di sini langsung terbentuk daftar pustakanya sesuai dengan citasi yang sudah kita buat tadi. Nah, gitu cara membuat daftar pustaka dan citasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.